Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220106444012 dari kelas PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik. 1. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. 2. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. 3. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. A. Nilai, norma, dan moral. 1. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. 2. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. 3. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Maxwell, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. 1. Nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang atau tidak senang. 2. Nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misal kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. 3. Nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama, nilai material, 2. Nilai vital, dan 3. Nilai kerohanian. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Nilai kebenaran yang bersumber dari akal yaitu ratio, budi, dan cipta manusia. 2. Nilai keindahan atau estetis yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dan rasa manusia. 3. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. 4. Nilai religius yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Noto Nagoro, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar atau ontologis, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar.
Nilai dasar yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut, yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Dua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Tiga, nilai praktis yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Selanjutnya ada hubungan nilai, norma, dan moral. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Sehingga korelasinya adalah nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari moral. Selanjutnya, definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Selanjutnya, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum merupakan suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika. Yang pertama ada etika umum dan yang kedua ada etika khusus. Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, etika individual yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua etika sosial yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Selanjutnya adalah pengertian etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Selanjutnya, definisi etika politik. Etika politik secara substansif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Definisi politik berasal dari politis, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Definisi politik, polisi yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, dimensi politik kehidupan manusia. 1. Manusia sebagai makhluk individu sosial.
Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara dasar merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dua, dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia itu merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri merupakan dua segi fundamental yang saling melengkapan, sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Selanjutnya, dimensi politik manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi, hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in artinya tidak dan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Ketuhanan yang Maha Esa serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual, vertikal dan sedental dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2017 halaman 21. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan seterusnya. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini, menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Menurut tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2017 halaman 21. 3. Sila Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditunjukkan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuan yang telah menancapkan satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku.
Dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Akibatnya, kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integrasi runtuh. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. 4. Sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014, Pendidikan Pancasila Surabaya UNESA University Press, halaman 226 sampai 233. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menerapkan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014, Pendidikan Pancasila, Surabaya UNESA University Press, halaman 227 sampai 228. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan budi pekerti yang luhur tersebut, setidaknya dapat menjadi dasar dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan agar dapat terciptanya etika politik bangsa yang lebih baik. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014. Pendidikan Pancasila, Surabaya UNESA University Press, halaman 228 sampai 229. 3. Sila Persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa. Maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, maka perlu membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014, Pendidikan Pancasila, Surabaya, UNESA University Press, halaman 229 sampai 230. 4. Sila kemanusiaan
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014, Pendidikan Pancasila, Surabaya, UNESA University Press, halaman 230-232. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok kemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Dengan etika politik dan sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur, adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila tahun 2014, Pendidikan Pancasila, Surabaya, UNESA University Press halaman 232-233. Kesimpulannya, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dua, disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Dan tiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya atau legitimasi moral. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.